sekali, saya Salsabila kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui sekarang ini tengah gencar-gencarnya dilaksanakan peningkatan penanganan pangan sebagaimana program dari Presiden Republik Indonesia, dan tentunya dalam mendukung terlaksananya ataupun peningkatan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat khususnya perlu kerjasama dan juga dukungan dari pihak Polri. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu dari Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu AKBP Heru Muslimin selaku Kabag Binkar SDM Polda NTB. Halo, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Bapak, hari ini kita akan membahas terkait dengan Satgas peningkatan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat sendiri, Pak, ya. Namun sebelum itu boleh dijelaskan sedikit terkait dengan peningkatan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat sendiri, yang dimana tujuannya adalah untuk mencapai swasembada pangan itu sendiri. Baik, Mbak Sasa, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk pada kesempatan pagi hari ini, memang untuk saat ini Polri ada perintah untuk mendukung program ketahanan pangan dari Bapak Presiden. Tentunya pada program ini yang mengacu dari Komandan Wish dari Pak Presiden, Bapak Prabowo, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya kita harus mencapai ketahanan pangan. Ya, kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari Komandan Wish Bapak Presiden tersebut, ini tercantum dalam program Astacita Bapak Presiden, terutama program yang kedua, yang mana untuk Astacita yang kedua ini adalah program pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, serta ekonomi biru. Nah, ini yang menjadi latar belakang untuk peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Demikian, Pak Salsa. Oke, jadi Polri juga ikut turut andil pastinya, Pak, ya? Ya, betul. Oke, baik. Kemudian selanjutnya peranan anggota Polri dalam program ini sendiri itu seperti apa, baik dalam bentuk kegiatan yang dilakukan, kemudian bagaimana dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti itu? Ya, jadi untuk kita mengacu dari pusat, bahwasanya Bapak Kapolri telah melaksanakan atau telah menandatangani MOU dengan Kementerian Pertanian. Kemudian kita breakdown ke jajaran tingkat Polda, kemudian tingkat Polres, bahkan tingkat Polsek sampai ke wilayah, Babin Katimas, semua berperan aktif dalam mendukung program tersebut. Dari peran tersebut, ketahanan pangan ini breakdown menjadi dua program. Program pertama adalah program pekarangan pangan bergizi gratis, program pangan bergizi P2B, itu program yang pertama. Kemudian program kedua adalah program pemanfaatan lahan produktif. Jadi program pemanfaatan lahan produktif ini adalah kita memanfaatkan lahan yang sudah pasif, Mbak. Jadi eks perkebunan, kemudian eks tambang yang ada di wilayah NTB ini. Jadi kita gugah kembali, ibaratnya kita wake up-kan kembali supaya itu menjadi lahan produktif yang mana bisa untuk mendukung ketahanan pangan. Di samping itu juga program ketiga adalah sebagai program pengawasan distribusi. Nah, ini maksudnya adalah kita dituntut atau diminta berperan untuk mengawal distribusi barang-barang bantuan, misalkan seperti pupuk subsidi, kemudian bibit, kemudian obat-obatan, kemudian alsintan, kemudian barang-barang lainnya yang untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi untuk di peran keempat ini, alhamdulillah di Polda NTB sudah berhasil melaksanakan tugas untuk perekrutan putra-putri NTB sebanyak 21 orang, dan saat ini sudah melaksanakan pendidikan di Pusdik Binmas Semarang dan juga di Pusdik Polwan. Nah, dari program keempat ini berhasil kita rekrutmen dari ilmu gizi, kemudian pertanian serta peternakan.
Jadi 4 program itu yang sementara kita laksanakan dari tingkat Polda sampai Polres dan sampai Polsek jajaran. Itu Pak. Oke, berarti untuk program ini sendiri bukan hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten saja, tapi juga tingkat kecamatan juga, Pak ya? Betul sekali. Seperti itu. Dan dari 4 program tadi juga dijelaskan bahwa ada perekrutan anggota Polri yang dimana itu dari ilmu gizi, pertanian dan juga peternakan. Berarti dari Polri sendiri sudah mempersiapkan anggotanya untuk terus tetap menjalankan program-program untuk menuju swasembada pangan ini sendiri berarti Pak ya. Kemudian tadi di kabupaten, kemudian di kabupaten kota ataupun di kecamatan sudah dilaksanakan juga bentuk dukungan dari Polri dalam mewujudkan swasembada pangan ini sendiri. Nah, kemudian dari beberapa kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri, apakah semuanya sudah melaksanakan program ini, Pak? Untuk di Polda NTB alhamdulillah semua kabupaten kota jadi sudah melaksanakan program ini, dan setiap hari kami melaksanakan kegiatan evaluasi bagaimana tingkat progres capaian daripada program di ketahanan pangan ini. Jadi untuk masing-masing program kita aneh itu Mbak. Jadi seberapa jauh sih untuk progres daripada peran kita untuk menyelesaikan ketahanan pangan ini. Ya, seperti di program 1, program perkarangan pangan bergizi. Nah, ini sudah running dari tahun lalu setelah launching daripada kegiatan ketahanan pangan. Jadi untuk di tingkat Polres atau tingkat Polsek, jadi kami ada istilah pekaran percontohan itu, Mbak. Jadi sesuai dengan program Mabes, jadi untuk pekarangan pangan bergizi, jadi ini dilaksanakan di tiap-tiap, bahkan di tiap desa sudah kita laksanakan. Jadi tiap desa, jadi kita selaku Polri, selaku penggerak, jadi istilahnya kita menggerakkan stakeholder terkait. Misalkan kalau di Dinas Pertanian itu ada penyuluh pertanian lapangan P2L, kemudian juga ada kelompok tani. Kemudian ada juga kelompok wanita tani. Jadi itu yang kita gerakan, kita bekerja sama dengan beliau-beliau untuk mensukseskan program yang pertama, yaitu pekarangan pangan bergizi. Oke, baik. Jadi itu program yang pertama yaitu pekarangan percontohan tadi Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bapak setelah break dulu ya. Kita akan lebih bahas nanti setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang sama putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit air Chris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam, kelas abu, Kelas tenggelam. erupsi Pencarian. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang sama putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit air Chris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam, kelas abu, Kelas tenggelam. erupsi Pencarian. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kita membahas salah satu program yaitu pekarangan percontohan, pekarangan bergizi itu tadi Pak ya. Kemudian apakah semua wilayah itu memiliki pekarangan ataupun lahan yang bisa digunakan untuk hal tersebut? Bisa kami jelaskan bahwasanya untuk memang kita ada program untuk satu polsek, satu percontohan. Namun untuk real di lapangan itu satu desa, satu pekarangan percontohan. Namun di wilayah NTB ini ada beberapa yang tidak memiliki pekarangan percontohan, itu misalkan di kawasan Polsek KP3, misalkan di Bizam itu karena nggak punya pekarangan, itu tidak dibebani pekarangan percontohan. Kayak kemudian juga Polsek Kayangan, kemudian Polsek kawasan Pelabuhan Sape. Nah itu yang tidak memiliki wilayah, Mbak. Jadi kalau selain itu semua wajib hukumnya untuk membuat pekarangan pangan bergizi, Mbak. Gitu. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya untuk di NTB ini ada sejumlah 1.166 desa, Mbak. Nah, 1.166 desa ini, masing-masing desa dia harus ada pekarangan percontohan itu, Mbak. Ada pekarangan pangan bergizi lah, maksudnya seperti itu. Jadi ya ada sejumlah 1.166 pekarangan pangan bergizi, Mbak. Itu kalau hitungannya desa. Kemudian di desa tersebut juga ada polisi penggerak. Jadi polisi penggerak yang di NTB ini satu desa diawaki oleh satu babin sebanyak 1.166 juga, Mbak. Jadi sudah lengkap di Polda NTB ini untuk mensukseskan program ketahanan pangan. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang ada program yang dilaksanakan di beberapa desa, yang dimana kita tahu juga mungkin di beberapa wilayah ada PKK dan lain sebagainya. Nah itu bentuk kerjasama yang dilakukan pihak instansi Polri dan juga instansi terkait seperti apa? BKK, Mbak ya? Iya. Kalau di kami memang untuk kegiatan ketahanan pangan ini tidak berdiri sendiri, Mbak ya. Jadi memang kita selaku Polri sebagai penggerak, memang kita ya hukumnya wajib. Kita hanya sebatas pendampingan. Kita hanya pendampingan, mengawal, kemudian mengkoordinasikan, membridging apa yang menjadi kendala dari KWT, kemudian dari kelompok tani, apa yang menjadi kekurangan dan kendala, kami sampaikan ke dinas terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pertanian. Nah, sesuai dengan jenjang masing-masing, ya kalau di tingkat kabupaten, ya nanti kurasa di tingkat Dinas Pertanian Kabupaten. Kalau kami di Polda, apa yang menjadi kendala di wilayah, kami sampaikan ke tingkat Dinas Pertanian Provinsi. Dan ini selalu sinergis dan simultan dengan dinas terkait itu, Mbak. Berarti memang juga memiliki kerjasama bukan hanya Polri saja, tapi juga dengan beberapa instansi terkait. Betul. Kemudian bagaimana respon dari masyarakat selama program ini dijalankan, Pak? Ya, alhamdulillah, Mbak, dengan adanya program ini sudah running, kemudian respon dari masyarakat, ya istilahnya apa menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, mungkin selama ini macet, nggak tahu macetnya di mana, dan adanya kita selaku pendamping, selaku penggerak, apa yang menjadi kendala terdapat solusi. Nah, tinggal bagaimana dari dinas terkait, karena kita selaku pendamping, karena leading sektornya ini adalah Dinas Pertanian. Nah, sehingga apa yang menjadi kendala dan undang-undang masyarakat bisa tersampaikan, sehingga apa yang menjadi persoalan di lapangan bisa ada solusi. Baik. Kemudian tapi apakah ada kendala-kendala yang tadi seperti tidak adanya lahan juga di beberapa wilayah? Selain itu apakah ada tantangan ataupun kendala tersendiri pada saat menjalankan program ini di lapangan, Pak? Ya memang untuk tantangan pasti ada, Mbak ya. Jadi ya misalkan karena Medan ya memang di wilayah NTB ini ya untuk tingkat kemiringan medan itu kan berbeda-beda kan gitu. Kemudian juga untuk tingkat keterjangkauan, ya memang dengan luasnya wilayah di NTB ini ya memang perlu jiwa-jiwa pejuang betul. Bagaimana kita harus betul-betul mensukseskan program pemerintah. Di samping itu juga
Untuk kendala yang lain ya untuk iklim juga akan berpengaruh nantinya. Nah kalau untuk saat ini alhamdulillah karena ini iklim musim hujan ya ketersediaan air insya Allah tercukupi. Nah, cuman mudah-mudahan nanti setelah pasca musim hujan mudah-mudahan cuaca masih bersahabat lah. Jadi bisa untuk menjaga ketersediaan air supaya apa yang menjadi harapan pemerintah dan program-program yang kita dukung ini bisa sukses itu Mbak. Betul sekali. Jadi jangan sampai semangatnya pas di awal-awalnya aja karena musim hujan juga, tapi nanti pada saat mungkin sudah tidak lagi musim penghujan, masyarakat juga tetap turut menjaga bagaimana agar tetap subur mungkin yang sudah ditanam sebelumnya seperti itu Pak ya. Nah kemudian langkah-langkah atau tahapan dari Polri sendiri untuk melaksanakan program ini seperti apa sebelum mungkin langsung turun ke lapangan? Apakah ada sosialisasi dulu atau bagaimana? Ya tentunya untuk kegiatan program ini kita ada pentahapan Mbak ya, pentahapan tentunya kita berkoordinasi dengan dinas terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Provinsi. Gitu. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan instansi terkait dengan kelompok tani, kita ada sosialisasi di lapangan. Itu kemudian juga kita ada pendataan lahan mana yang sekiranya bisa termanfaatkan untuk pekaran maupun lahan produktif. Kemudian juga kita ada semacam survei di lapangan gitu Mbak, karena data-data itu harus kita verifikasi dan kita validasi karena tujuannya adalah kita untuk mengecek legalitas daripada lahan itu, karena ini akan berkaitan dengan dana yang akan dipakai, karena ini kan uang negara yang kita pakai, karena jangan sampai nanti bermuaranya negatif. Jadi harapannya program berhasil sukses tanpa meninggalkan residu yang negatif, gitu Mbak. Oke, jadi memang sebelum diputuskan untuk wah di sini cocok untuk melaksanakan program ini, ternyata ada survei dulu juga pasti Pak ya. Betul. Survei kemudian bagaimana berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dan juga para petani yang ada di wilayah tersebut. Betul sekali Pak. Oke, baik Bapak, kita break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan lagi bincang kita pada hari ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. yang lambat. begini. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga
menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik, Pak Heru, kita lanjutkan lagi bincang kita. Tadi kita sudah membahas juga terkait dengan tahapan-tahapan dilakukan oleh Polri sendiri ya dalam menjalankan program peningkatan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat. Dan tadi kita sudah membahas ada 4 program ya Pak, program 1 dan 2 sudah kita bahas, dan tadi ada program 4 yang dimana menjelaskan adanya perekrutan anggota Polri ya dari beberapa bidang. Dan sekarang kita bahas program ketiga yang dimana peranan anggota Polri sendiri nih Pak dalam program ini, apakah sebagai pengawas atau binaan saja atau bagaimana? Baik Mbak, jadi program penting ini ada program yang mungkin menarik bagi kita semua, dan ini agak sedikit ada tantangan di sini. Oke. Karena ada apabila ini kendor pengawasan bisa berpeluang untuk penyalahgunaan. Bisa kami sebutkan bahasanya untuk program penting ini adalah pengawasan distribusi barang-barang subsidi. Misalkan pupuk subsidi, kemudian untuk bibit-bibit subsidi, obat-obat subsidi, bahkan dari panen pun juga nanti akan tetap kita kawal, itu bagian dari objek pengawasan kami, karena memang dari beberapa tahapan-tahapan ini adalah adanya peluang untuk penyalahgunaan, terutama yang berbau subsidi. Nah, untuk saat ini di Polda NTB sudah menangani kasus, untuk beberapa kasus yang sudah ditanganin kaitan dengan penyalahgunaan pupuk subsidi Mbak, ini Mbak. Ya sudah tahap ke penyidikan. Nah tentunya dengan adanya program ketiga ini dibutuhkan. Jadi tidak hanya Polri untuk mengawasi, harapan kami juga dari masyarakat juga membantu pengawasan ini Mbak. Dan juga dari dinas terkait, dinas pertanian juga harapannya agar lebih aware tentang masalah data. Jadi data-data di dinas pertanian sebagai bahan kami untuk menjadikan sasaran pengawasan, bagaimana jalur pendistribusiannya, kemudian gudangnya di mana, kemudian berapa kuota yang di gudang, kemudian siapa distributornya, pengecernya siapa, kemudian sasarannya siapa. Jadi dari hulu sampai hilir kita lakukan pengawasan Pak. Itu karena memang hal seperti ini ya ada celah-celah hukum yang harus kita tegakkan di sini supaya program penangkapan ini berhasil, Mbak. Betul sekali ya. Nah tadi sudah disinggung bahwa ada beberapa juga item ataupun barang-barang subsidi Pak ya, seperti pupuk dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini melihat dari bagaimana mungkin masyarakat yang terlibat di dalamnya itu, apakah sejauh ini aman atau sudah ada oknum-oknum nih yang menyalahgunakan barang-barang subsidi tersebut? Ya memang dari distributor, pengecer, bahkan dari petani tingkat hilirnya pun, ini ada peluang-peluang untuk penyalahgunaan. Permainan di dalamnya ya. Nah, makanya dari itu kami menghimbau, mari kita bersama-sama sukseskan program ketahanan pangan ini. Nah, dan memang ya untuk kaitan dengan barang-barang subsidi ini ya memang melimpah dari pemerintah. Nah ini yang harus betul-betul kita kawal ini Mbak. Nah kalau ini sempat barang subsidi tidak nyampe ke hilir, nah bagaimana petani ini mau melakukan pemupukan dengan harapan hasilnya bagus. Nah, dan kan dari petani sendiri kadang-kala ya mohon untuk seandainya udah nyampe barang subsidi ini ya tolong direalisasikan untuk pemupukan, pengobatan, bukan ditimbun lagi untuk dijual ke pihak lain lagi, muter lagi nanti ujungnya. Itu yang kita putus mata rantai seperti itu, Mbak. Berarti pihak Polri juga tetap mengawasi terkait dengan penggunaan pupuk subsidi itu juga Pak ya. Jadi jangan sampai nanti malah dijadikan ladang bisnis nih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu Pak ya. Tadi juga sudah disampaikan di mana pihak Polri juga mengawasi pada saat
panen gitu Pak ya. Nah nanti hasil panennya ini akan diserahkan kemana nih Pak? Nah, jadi untuk program ketahanan pangan ini tidak hanya kita menggandeng Dinas Pertanian, jadi pemerintah juga menggandeng pihak Bulog sebagai penampung daripada hasil program ini. Jadi Polri sudah ada bekerja sama dengan pihak-pihak swasta maupun pemerintah untuk mengantisipasi bagaimana untuk menampung atau supply daripada hasil panen ini. Jangan sampai nanti kita bereforia untuk mensukseskan ketahanan pangan, giliran kita mau panen bingung. Ini mau dikemanakan ini? Nah, jadi di masa yang pertama itu pasti ada kendala dan persoalan. Nah, ini yang kita mitigasi dari awal. Ini sudah alhamdulillah kita sudah ada upaya untuk mitigasi itu untuk bagaimana solusi dikala nanti kita pas musim panen itu, Mbak. Betul, karena dikhawatirkan juga apabila kurangnya pengawasan juga nih Pak ya, setelah tadi mereka sudah bekerja seperti itu untuk menyukseskan ketahanan pangan ini sendiri, tetapi ternyata ada oknum lagi yang menjual dengan harga yang tinggi biasanya ya pada saat panen seperti itu. Bisa juga yang seperti itu, dan hasil tinggi, mau monopoli apa segala macam, nah itu yang perlu diantisipasi. Jadi untuk kondisivitas ekonomi ya kita harus jaga. Oke. Tapi dari Polri sendiri apakah ada pendataan juga atau hanya sekedar mengawasi saja, Pak? Kami tetap ada pendataan, ya, ada pendataan. Ya, misalkan di suatu wilayah, kita contoh kayak Sumbawa. Sumbawa itu kan ada beberapa titik-titik gudang itu, gudang-gudang jagung itu kan. Nah, tentunya kami di jajaran Polres maupun Polsek kita sudah mendatakan titik-titik itu, dan itu wajib melekat personil itu untuk pengawasan, karena untuk mencegah stabilitas supaya ekonomi kita ini tetap stabil gitu. Betul sekali. Gitu. Oke, baik, berarti memang peranan Polri ini sangat dibutuhkan untuk setiap pengawasan yang untuk menyukseskan program-program kita ini Pak ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada hari ini, dan kita banyak sekali sharing ya terkait dengan peranan anggota Polri dalam peningkatan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat sendiri. Baik Bapak, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun himbauan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Silahkan Pak. Terima kasih para pemirsa iNews yang berbahagia. Tentunya untuk kegiatan program ketahanan pangan ini tidak hanya salah satu instansi yang ingin mensukseskan, tapi ini adalah bentuk kolaboratif semua instansi, kelembagaan dengan masyarakat. Kita harus bersinergis bersama-sama, bekerja sama supaya apa yang menjadi harapan pemerintah ketahanan pangan ini bisa berhasil. Nah, ini tentunya dibutuhkan kerjasama kita semua. Jadi tidak hanya Polri, dengan instansi terkait dengan TNI pun juga sama halnya untuk mensukseskan ketahanan pangan ini. Dan tentunya kami berharap semua leading sektor kita harus berjibaku bersama-sama untuk mensukseskan program ketahanan pangan ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Heru, luar biasa ya. Semoga semua program yang sedang kita jalankan bersama ya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dan juga tentunya peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tetap bersikap adil Pak ya pastinya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Heru, semoga kita bisa bertemu lagi di segmen berikutnya, dan juga untuk pemirsa di rumah terima kasih telah menyaksikan Bincang iNews. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.